Assalamualaikum kawan-kawan, lanjut lagi videonya ya. Ini video lanjutan dari yang tadi. Setelah kita membersihkan karat yang ada di badan bilah, ya, baik pisau ataupun golok. Ya. Nah, ini jadinya seperti ini. Ini karat sudah hilang semua dan sudah kita poles sedikit ya. Seperti yang saya bilang tadi menggunakan autosol. Nah, jadinya seperti ini. Ini jadi sedikit kinclong ya, sedikit. Karena memang di tempat kami tidak menerima proses mirror atau menginclongkan bilah sampai bisa untuk ngaca. Di tempat kami belum sampai seperti itu ya. Jadi kalau di tempat kami yang penting karat di badan bilah sudah hilang dan kami poles sedikit, alhasil jadinya seperti ini. Nah, ini golok yang kemarin itu ada 3 ya. Ada 3. Nah, ini yang panjang kurang lebih ini 30 cm lah, dan ini juga 30 sentian lah. Nah, setelah selesai proses menghilangkan karat dan sedikit menginclongkan bilah atau sedikit poles lah, bukan menginclongkan ya, nanti kita lanjut ke tahap pengasahan. Kita lanjut ke tahap menajamkan mata bilah. Nah, nanti dilihat kondisi mata bilahnya bagaimana. Apabila ada chipping atau rimpil, orang Jawa menyebutnya rimpil ya, nanti kita menggunakan media asa yang kasar ya. Medianya apa? Bebas, boleh pakai amplas, boleh pakai batu asa alam ya, atau boleh juga pakai batu asa pabrikan ya, terserah ya, selera masing-masing ya. Kalau yang seleranya pakai amplas silahkan, pakai batu alam silahkan. Kalau yang seleranya pakai batu buatan pabrik ya silahkan. Namun kalau saya sendiri lebih suka menggunakan batu buatan pabrik ya. Batu apa? Biasanya kita pakai batu asa korondum. Itu kalau terjadi chipping atau rimpil. Yang grade berapa? Ya tergantung chippingnya itu seperti apa. Kalau chippingnya cukup parah, misalkan sampai hampir 2 mili chippingnya itu, kita pakai yang kasar ya. Boleh yang kisaran grade 240 atau 400 ya. Itu akan lebih cepat menghemat waktu ya. Caranya bagaimana? Kita mengasahnya begini ya. Jadi tegak lurus ya. Posisi bilahnya tegak lurus, kita gerus ya. Tidak posisi miring seperti ini, tapi tegak lurus. Nah, itu akan lebih cepat. Nah, kalau sudah selesai ya, baru kita bikin mata tajam yang baru ya. Berarti posisinya nanti seperti ini. Nah, sama menggunakan batu asa yang tadi, yang kisaran 250 atau 400. Kalau tidak punya batu korondum, pakai batu apa? Ya terserah ya. Pakai batu yang murah juga bisa, yang biasanya cap panda atau merek YY ya, itu juga ada, bisa. Cuma biasanya kalau batu-batu yang seperti itu yang harganya murah ya, itu di bilah itu kurang abrasif ya, kurang cepat menggerus ya. Batunya murah cuma makan tenaga, makan waktu. Nah, kalau pakai korondum ya, korondum yang seperti ini ya kawan-kawannya, nih di tempat kami juga jual ya, itu enak ya. Untuk ngasah itu enak lah ya. Jadi hemat tenaga, hemat waktu. Nah, seperti itu. Nah, kalau chippingnya tidak terlalu parah, misalkan dilihat paling ini kisaran 1 mili chippingnya atau rimpilnya, bisa langsung pakai grade kisaran 600 ya. Seperti ini grade kisaran 600 ya. Ini kisaran 600 seperti ini. Kita hilangkan dulu chippingnya. Hilangkan dulu chippingnya.
nanti kita bikin mata tajam yang baru. Nah seperti itu. Nah setelah pakai grid 600, lanjutnya kemana? Iya, biasanya ini kalau saya ya, nah, setelah pakai grid 600 ya, ini saya lanjutnya ke apa namanya, diamond flat ya, diamond flat. Ini diamond flat tapi sudah aus ya. Ini asalnya grid 400, kelihatan ya, ini grid 400, namun sudah sering kita pakai jadi aus ya. Ini berasa seperti grid 1000. Nah, kisaran 1000 2000 inilah ya, seperti itu. Nah kalau sudah selesai, nanti kita lanjut ke masih apa namanya, diamond flat lagi ya. Ini kisaran grid 1000, namun sudah aus juga ya. Jadi kalau untuk ngasah seperti kita memakai media asah kisaran grid 3000-an ya, kurang lebih seperti itu. Jadi itu keistimewaan daripada diamond flat ya. Kalau masih baru, enak sekali untuk ngerus ya, enak sekali ya. Bahkan sepengalaman saya, korondom pun masih di bawah daripada diamond flat ya. Cuma ya, kekurangan daripada diamond flat, ketika sering dipakai untuk ngasah, dia akan aus, lama-lama akan aus ya. Otomatis daya abrasifnya juga kurang ya. Tapi kalau pakai batu korondom, memang batunya lama-lama akan terkikis, tapi tingkat abrasifnya ya, dan tingkat kekasarannya itu sama sampai batunya habis ya. Itu kekurangan dan kelebihan daripada tiap media asah. Kalau pakai amplas hampir sama seperti diamond flat ya. Cuma tingkat abrasifnya nanti beda merek, juga beda tingkat abrasifnya. Tapi yang namanya amplas lama-lama dia juga akan berkurang tingkat abrasifnya menjadi lebih halus. Oke, setelah memakai diamond flat grade 1000 yang sudah aus, yang berasa seperti grade 3000, kita biasanya lanjut memakai goldfish ini ya, goldfish hijau, goldfish hijau. Kisaran gridnya 6000-an lah ya, kurang lebih itu kisaran 6000. Nah ini saya juga pakai goldfish hijau yang ukuran besar. Ini udah berapa tahun ini kita pakai ya, tapi alhamdulillah ya, masih rata ya. Oke, karena ya dipakai hanya untuk finishing. Nah kalau dirasa sudah cukup memakai batu asah goldfish hijau, sudah cukup ketajamannya ya tidak perlu naik lagi ya. Namun kalau dirasa kurang cukup, ini menurut saya kurang cukup, kurang maksimal, biasanya kita naik lagi menggunakan batu asah cap Sri Kandi. Ini kisaran grade-nya 7000. Nah, ini tipis ya, punyaan saya pemakaian pribadi itu tipis ya, kurang lebih cuma 1,5 cm ini ya, atau kurang ini malahan ya. Tapi dia itu batunya keras ya, jadi sangat tidak cepat terkikis ya. Dan hasilnya selama ini tidak mengecewakan ya. Jadi biarpun tipis, insya Allah ini sampai cucu saya ini batunya masih ini ya. Sampai saya punya cucu ini insya Allah batunya masih, asalkan tidak hilang atau pecah ya. Ini batunya masih ya. Nah, apalagi dulu teman-teman ada yang order yang ukuran jumbo itu insya Allah sampai 7 turunan masih itu batunya itu ya. Jadi biarpun harganya cukup mahal boleh dikatakan ya, tapi melihat keawetan juga tidak mengecewakan. Seperti itu ya tahapan. Ini videonya gimana ini? Nah, maklum HP murah ya, bukan HP mahal, jadi kadang gelap kadang terang gitu. Oke, sekian dulu ya video kali ini ya, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sedang belajar ngasah ya.
dan untuk semua orang lah, agar bisa menjaga bilah, terutama pisau atau golok yang dipakai untuk menyembelih. Ya, dirawat sebaik mungkin, karena kalau barang dirawat maka dia akan membuat kita nyaman, enak lah ya, ketika dibutuhkan ya, karena dia sudah dirawat, dia pun akan bertugas dengan baik. Oke, sekian. Wassalamualaikum.